Tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Lampu sorot dari atas panggung Grand Ballroom Hotel Dharma Wangsa memantul pada kristal bohemia dan satin sutra yang dikenakan para tamu. Di tengah kerumunan yang berbisik dalam nada pujian, Kala Madia berdiri, memegang mikrofon nirkabel dengan genggaman yang terlatih. Ia adalah arsitek dari malam itu, direktur PR yang berhasil menyulap peluncuran Yayasan Amal Argia Baskara menjadi sebuah deklarasi status sosial. Kala tersenyum, senyum yang diukur dengan presisi, tidak terlalu lebar hingga terlihat naif, tidak terlalu kecil hingga terlihat angkuh. Di sampingnya, Argia Baskara, pewaris tunggal Baskara Group, mengangguk bangga. Hidup Kala adalah sebuah karya seni yang sempurna, dan ia telah membayar mahal untuk setiap kuasanya. Namun kesempurnaan itu selalu rentan. Ia hidup dalam ketakutan kronis, sebuah bayangan yang bisa muncul kapan saja dari masa lalu yang ia kubur di bawah tumpukan majalah mode dan laporan keuangan. Tepat saat Kala menyelesaikan kalimat penutupnya, tepuk tangan bergemuruh. Ia menoleh ke arah pintu masuk, mencari Argia untuk berbagi momen kemenangan. Saat itulah ia melihatnya. Di ambang pintu, di bawah cahaya keemasan yang seharusnya hanya menyentuh jas mahal, berdiri seorang pria. Jaketnya usang, warnanya pudar, dan tangan yang ia gunakan untuk memegang bingkai pintu terlihat kasar, seperti kulit kayu yang dipahat oleh garam dan matahari. Pria itu, Bayu Samudra, ayahnya, tidak membawa apa-apa selain sepasang mata yang memancarkan kebanggaan murni. Detak jantung Kala berhenti. Suara tepuk tangan berubah menjadi dengungan jauh. Ia merasakan dingin menjalar dari ujung jari kakinya, seolah-olah ia baru saja melangkah telanjang di atas es. Argia yang baru saja meraih gelas sampahnya mengikuti arah pandang Kala. Alisnya terangkat sedikit, sebuah gerakan kecil yang membawa bobot ribuan ton. "Ada masalah, sayang?" tanya Argia. Suaranya rendah dan tenang, namun mengandung nada penyelidikan yang tajam. Kala tidak menjawab. Ia harus bergerak. Sekarang, ia meletakkan mikrofon di meja terdekat, mengambil napas yang dangkal, dan mulai berjalan. Setiap langkahnya di atas karpet tebal terasa seperti ia sedang memecahkan kaca. Ia harus mencapai Bayu sebelum Bayu mengambil langkah maju, sebelum ia mengucapkan satu kata pun yang bisa merusak citra yang ia bangun selama 10 tahun. Bayu tersenyum saat Kala mendekat. Senyum itu, senyum yang sama yang ia lihat saat Bayu mengantarnya ke gerbang sekolah dengan motor bututnya, kini terasa seperti belati yang menusuk. "Nah," bisik Bayu. Suaranya serak, mungkin karena jarang digunakan untuk berbicara di ruangan ber-AC. Kala berhenti 2 langkah di depannya, memblokir pandangan Argia dan sebagian besar tamu. Ia memaksakan senyum yang paling mematikan. Senyum yang ia gunakan untuk menolak proposal bisnis yang buruk. "Maaf Tuan," kata Kala. Suaranya terdengar profesional, dingin dan sangat keras. Ia memastikan suaranya cukup keras untuk didengar oleh beberapa sosialita yang berdiri di dekatnya. "Saya rasa Anda salah alamat. Acara ini hanya untuk undangan khusus, Tuan." Bayu terdiam. Senyum di wajahnya memudar, seperti lilin yang ditiup angin.
Ia menatap mata Kala, mencari jejak pengakuan, jejak kehangatan yang ia ingat. Saya hanya ingin... Bayu mencoba menjelaskan. Tangannya yang kasar bergerak sedikit. Kala memotongnya dengan nada yang lebih tajam, menggunakan koma strategis untuk menekankan otoritasnya. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa masuk, tetapi keamanan akan segera mengurusnya. Lain kali, pastikan Anda membaca undangan dengan benar sebelum mencoba memasuki acara yang bukan kelas Anda. Ia menggunakan kata kelas dengan penekanan yang disengaja. Bayu menarik napas. Sebuah suara yang terdengar seperti udara yang keluar dari balon yang bocor. Kehangatan di matanya padam, digantikan oleh kehancuran yang tak bersuara. Ia menunduk, melihat sepatu botnya yang kotor, lalu kembali menatap Kala. Kau sungguh... Bayu tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Ia hanya menggelengkan kepala perlahan, mundur satu langkah, lalu berbalik. Kala berdiri tegak, menyaksikan punggung Bayu yang lusuh menghilang di balik pintu ganda. Ia tidak merasakan apa-apa, hanya kelegaan yang dingin, seperti setelah berhasil melewati operasi bedah yang rumit. Ia berbalik, kembali ke kerumunan, dan mengambil gelas sampahnya dari nampan pelayan yang lewat. Ia berjalan kembali ke Argia, senyumnya kembali terpasang sempurna. Hanya pengacau, kata Kala, menyesap sampahnya itu dengan anggun. Beberapa orang memang tidak tahu di mana tempat mereka seharusnya berada. Argia tersenyum, senyum yang tidak mencapai matanya. Ia mengangkat gelasnya sedikit. Kau menanganinya dengan baik, Kala. Sangat profesional. Tentu saja, jawab Kala, membalas tatapan Argia. Aku tidak akan membiarkan hal kecil merusak malam besar kita. Argia mengangguk. Namun matanya masih tertuju pada pintu yang baru saja ditutup Bayu. Ia menyesap sampahnya, lalu berbisik. Aku hanya penasaran. Mengapa dia menatapmu seperti itu? Seolah-olah dia mengenalmu. Kala tertawa kecil. Tawa yang terdengar seperti gemerincing es. Mungkin dia penggemar. Atau mungkin dia hanya salah mengira aku adalah seseorang yang bisa memberinya uang. Argia tidak berkomentar lagi, tetapi ia meletakkan tangannya di pinggang Kala. Genggamannya sedikit lebih erat dari biasanya. Di tengah gemerlap pesta, Kala merasakan tangan Argia di pinggangnya. Itu adalah genggaman kepemilikan, bukan kasih sayang. Ia telah berhasil mempertahankan citra kesempurnaannya, tetapi harga yang ia bayar terasa lebih berat daripada semua berlian di ruangan itu. Aku telah membuang masa laluku, dan kini aku aman, pikir Kala, memaksakan dirinya untuk tersenyum pada seorang kolega. Tapi mengapa, di balik kelegaan ini, aku merasa seperti baru saja menandatangani kontrak dengan iblis yang mengenakan setelan mahal. Genggaman tangan Argia di pinggang Kala terasa seperti borgol yang terbuat dari emas putih. Dingin, berat, dan sangat posesif. Mereka berjalan menjauh dari kerumunan, menuju balkon yang menghadap langsung ke lampu kota Jakarta yang berkelip-kelip. Kau menanganinya dengan sangat baik, kata Argia. Suaranya tenang, tetapi matanya masih memancarkan analisis yang tajam. Ia mengambil gelas sampahnya baru dari nampan yang lewat, lalu menyerahkannya pada Kala. Kala menerima gelas itu, membiarkan dinginnya kristal meredakan sedikit panas di pipinya. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan hal-hal kecil mengganggu citra yayasanmu, Argia. Bukan hanya citra yayasan, koreksi Argia, memutar gelasnya perlahan. Cairan emas itu berputar, memantulkan cahaya. Tapi citra kita,
Kau tahu, Kala, dalam lingkaran ini, kita tidak bisa membiarkan ada celah. Sedikit saja keraguan, dan mereka akan merobekmu hidup-hidup. Kala mengangguk, menyesap sampahnya. Aku paham. Aku sudah lama hidup di lingkaran ini. Aku tahu, kata Argia, senyumnya sedikit melebar. Tapi aku harus memastikan, pria tadi, dia menatapmu dengan cara yang aneh, seperti dia menuntut sesuatu. Kala tertawa kecil, tawa yang dipaksakan. Ia membetulkan dasi kupu-kupu Argia yang sudah sempurna. Mungkin dia hanya salah mengira aku adalah seseorang yang bisa memberinya uang. Atau mungkin dia hanya penggemar yang terlalu bersemangat. Penggemar dengan pakaian buruh pelabuhan. Argia mengangkat alisnya. Itu kombinasi yang unik. Kala menarik tangannya dari dasi Argia, menjaga ekspresinya tetap datar. Aku sudah bilang, aku tidak mengenalnya. Aku tidak punya koneksi dengan orang-orang seperti itu lagi. Masa laluku sudah aku buang, Argia, seperti sampah yang tidak berguna. Argia mencondongkan tubuhnya sedikit, suaranya merendah. Bagus, karena kejujuran Kala adalah mata uang yang paling mahal di antara kita. Aku tidak suka kejutan. Aku tidak suka bayangan yang tiba-tiba muncul dari masa lalu. Kala menelan ludah, merasakan tekanan yang mencekik. Ia tahu ini adalah ujian. Ia telah lulus ujian itu dengan mengorbankan Bayu. Tidak ada bayangan, Argia, kata Kala, menatap mata tunangannya tanpa berkedip. Hanya masa depan yang cerah bersamamu. Argia tersenyum puas. Ia melepaskan genggamannya dari pinggang Kala, menggantinya dengan sentuhan lembut di bahu. Itu yang ingin ku dengar. Sekarang, mari kita kembali. Ada beberapa investor yang ingin kau yakinkan. Dalam 3 hari berikutnya, Kala bekerja keras. Gosip tentang pengacau di pesta itu menyebar cepat di grup-grup chat sosialita. Kala, dengan keahlian public relations yang ia miliki, segera menyusun narasi tandingan. Ia mengadakan makan siang pribadi dengan 2 editor majalah gaya hidup terkemuka. Di sana, ia menceritakan kisah yang menyentuh. Ayahnya, seorang buruh pelabuhan yang jujur dan pekerja keras, meninggal dalam kecelakaan tragis saat ia masih remaja. Pria di pesta itu hanya seorang pria tua yang salah alamat, yang mungkin mengingatkannya pada sosok ayah yang ia rindukan. Narasi itu sempurna. Ia berhasil mengubah kehinaan menjadi simpati, dan penolakan kejamnya menjadi bukti ketegasan profesional. Namun, di malam hari, Kala tidak bisa tidur. Ia dihantui oleh tatapan Bayu, tatapan yang bukan berisi kemarahan, melainkan kehancuran yang sunyi. Suatu malam, saat Argia sedang menghadiri pertemuan mendadak di luar kota, Kala memasuki ruang kerjanya. Ruangan itu berbau kulit mahal, cerutu kuba, dan kekuasaan yang tak terucapkan. Ia tidak mencari apa-apa, hanya ingin menenangkan kegelisahannya. Matanya tertuju pada sebuah lemari arsip kayu jati yang terkunci. Rasa penasaran yang dingin mendorongnya. Ia ingat Argia pernah meninggalkan kunci cadangan di balik patung perunggu kecil di meja. Klik. Kala membuka laci itu. Di dalamnya, bukan hanya kontrak bisnis, tetapi juga tumpukan berkas usang yang berdebu. Berkas-berkas itu berasal dari 20 tahun lalu, dengan logo perusahaan Baskara Senior yang sudah tidak digunakan. Ia menarik satu berkas tebal. Judulnya, Operasi Pembekuan Aset 1998. Jantung Kala berdebar kencang. Berkas itu merinci skandal korporasi besar yang melibatkan manipulasi dana pensiun. Di antara nama-nama yang tercantum, ada nama Baskara Senior, ayah Argia, yang saat itu berhasil lolos dari jerat hukum. Kala membalik halaman demi halaman, mencari detail. Di bagian akhir,
Ada memo internal yang ditulis tangan. Target pembungkaman, saksi kunci. Di bawahnya tertulis nama Sandi yang dicoret-coret, tetapi masih terbaca jelas. Pelaut. Kala membeku. Pelaut. Itu adalah julukan yang sering digunakan Bayu saat ia masih kecil, merujuk pada pekerjaannya di pelabuhan. Ia menutup berkas itu dengan cepat, mengembalikannya ke tempat semula, dan mengunci laci. Tangannya gemetar. Apakah ini hanya kebetulan yang mengerikan? Kala kembali ke apartemennya, mencoba mencerna apa yang baru saja ia lihat. Tepat di atas meja konsol marmer, ada sebuah paket kecil. Kotak coklat polos, tanpa nama pengirim, hanya alamatnya yang tertulis rapi. Dengan tangan dingin, Kala merobek bungkusnya. Di dalamnya, ada sebuah foto tua yang buram, kertasnya menguning. Foto itu menunjukkan Bayu Samudra. Namun, Bayu dalam foto itu tidak mengenakan pakaian lusuh. Ia mengenakan setelan jas mahal yang pas. Rambutnya tersisir rapi, dan ia berdiri tegak. Ia sedang berjabat tangan dengan seorang pria paruh baya yang Kala kenali dari berita lama. Seorang jaksa agung yang meninggal dalam kecelakaan mobil misterius beberapa tahun lalu. Bayu terlihat muda, berwibawa, dan sama sekali bukan buruh pelabuhan. Kala membalik foto itu. Di belakangnya, tertulis dengan tinta hitam yang tebal. Hanya satu kalimat. Akar yang kau sangkal adalah tamengmu. Kala menjatuhkan foto itu ke lantai. Suara kertas yang jatuh di atas marmer terdengar seperti tembakan di keheningan malam. Ia menatap foto itu, lalu ke berkas yang baru saja ia lihat di ruang kerja Arga. Bayu, siapa kau sebenarnya? Pikir Kala. Rasa takut yang baru dan jauh lebih dalam mulai merayap, menggantikan kelegaan yang ia rasakan 3 hari lalu. Dan apa yang telah aku lakukan? Kala menghabiskan 2 hari berikutnya dalam kondisi yang tidak ia kenali. Panik yang terorganisir. Foto Bayu dalam setelan mahal itu ia simpan di balik case ponselnya. Sementara berkas pelaut dari ruang kerja Argia terus berputar di kepalanya. Ia tahu, untuk mendapatkan jawaban, ia harus menemukan Bayu. Ia ingat, beberapa minggu sebelum pesta peluncuran yayasan, ia menerima surat peringatan anonim yang ia buang ke tempat sampah karena mengira itu adalah upaya pemerasan murahan. Surat itu berisi ancaman samar, dan yang terpenting, alamat yang diklaim sebagai tempat tinggal Bayu. Kala menggali tempat sampah apartemennya, menemukan kertas lecek itu, dan menyalin alamatnya. Alamat itu membawanya jauh dari distrik bisnis yang berkilauan, melewati jalan tol yang berdebu, menuju pinggiran kota yang sunyi. Ini bukan daerah kumuh, tetapi juga bukan perumahan mewah. Hanya deretan rumah-rumah yang tertutup rapat, tanpa tanda-tanda kehidupan sosial yang mencolok. Kala memarkir mobilnya, sebuah sedan Eropa yang mengkilap, di seberang jalan. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena malu, tetapi karena rasa takut yang baru. Rumah yang ditunjuk oleh alamat itu memiliki pagar besi tinggi dan gerbang otomatis yang kokoh. Di depan gerbang berdiri 2 pria. Mereka mengenakan jaket kulit hitam dan celana bahan yang rapi, bukan seragam, tetapi postur mereka jelas bukan postur tetangga yang sedang mengobrol. Mereka adalah penjaga. Kala mematikan mesin mobil. Ia menarik napas dalam-dalam, menekan tombol panggil di gerbang. "Saya mencari Bayu Samudra," kata Kala. Suaranya terdengar terlalu formal di udara sore yang tenang. Salah satu pria itu, yang memiliki bekas luka tipis di pelipisnya, menoleh ke arahnya. Ia tidak menjawab, hanya menekan earpiece di telinganya. Setelah beberapa detik, gerbang itu terbuka dengan desisan hidrolik yang berat. Kala mengemudikan mobilnya masuk. Halamannya bersih. Tidak ada rumput liar.
dan tidak ada tanda-tanda kemiskinan yang Bayu selalu tunjukkan. Ia mematikan mesin dan keluar. Di teras, Bayu Samudra berdiri. Ia masih mengenakan jaket usangnya yang berwarna coklat pudar, tetapi kali ini ia tidak terlihat lelah. Ia terlihat menunggu. Di belakangnya, pria dengan bekas luka di pelipis tadi masuk ke dalam rumah, menutup pintu dengan pelan. "Kau datang," kata Bayu. Suaranya datar, tanpa kehangatan atau kemarahan. Kala melangkah maju, sepatu hak tingginya beradu dengan lantai teras yang terawat. "Ini bukan gubuk, Ayah," kata Kala. Kata ayah terasa asing di lidahnya setelah sekian lama. Bayu mengangguk kecil. Ia memasukkan kedua tangannya ke saku jaket. "Tidak, ini adalah rumah aman. Sudah 15 tahun. 15 tahun, Kala tertawa. Tawa yang terdengar seperti pecahan kaca. 15 tahun kau membiarkan aku percaya kau adalah buruh pelabuhan yang nyaris tidak bisa makan, sementara kau tinggal di sini. Apa ini, Ayah? Sandiwara apa yang sedang kau mainkan?" Bayu memiringkan kepalanya sedikit. "Sandiwara? Kau pikir aku menikmati hidup seperti ini, Kala? Menontonmu dari jauh, tahu bahwa aku tidak bisa memelukmu tanpa membahayakanmu. Membahayakan aku." Kala meremas tas tangannya. "Aku tidak pernah dalam bahaya. Aku hidup sempurna." "Sampai kau muncul di pesta itu dengan pakaian lusuhmu, merusak semuanya." Bayu melangkah mendekat. Matanya yang biasanya lembut kini tampak seperti baja yang dingin. "Kau pikir aku datang ke pesta itu untuk merusak citramu yang fana? Kau pikir aku datang untuk meminta uang? Lalu untuk apa?" tuntut Kala. Bayu berhenti tepat di depannya. "Aku datang untuk memberimu sinyal, Kala. Sinyal yang aku ajarkan padamu saat kau berusia 10 tahun. Sinyal yang berarti keluar segera, ada ancaman di dekatmu." Kala terdiam. Ia mengingatnya. Saat itu, Bayu mengajarinya sebuah permainan rahasia. Jika ia pernah berada dalam situasi yang tidak nyaman dan Bayu ada di dekatnya, ia harus menggunakan kalimat itu. Kalimat sandi itu, kata Bayu, suaranya rendah dan mengancam, adalah, "Maaf Tuan, saya rasa Anda salah alamat. Anda siapa?" Dunia Kala terasa runtuh. Ia mundur selangkah, menabrak pilar teras. Apa?" Kala tergagap. "Aku melihat Argia Baskara di sampingmu," lanjut Bayu, tanpa ampun. "Aku melihat bagaimana dia memandangmu, bukan sebagai kekasih, tapi sebagai aset. Aku melihat pengawalnya. Aku tahu operasi yang aku jalankan 15 tahun lalu yang melibatkan Baskara senior belum selesai. Aku datang untuk memberimu kode agar kau segera pergi, agar kau tahu bahwa kau sedang tidur di samping bahaya." Bayu menghela nafas, suara yang berat. "Tapi kau menggunakan kalimat itu sebagai penolakan. Kau menggunakannya untuk menghinaku di depan umum. Kau memilih status sosialmu, Kala. Kau memilih kemewahan itu." Kala menggeleng cepat. Air mata mulai menggenang. "Tidak, aku tidak tahu. Aku malu. Aku takut kehilangan semuanya." "Dan penolakanmu itu," kata Bayu, menunjuk ke arahnya dengan jari telunjuk yang kasar, "adalah jawaban yang Argia tunggu. Dia sedang menujimu. Dia ingin tahu apakah kau memiliki koneksi emosional yang bisa mengancamnya. Ketika kau menolakku dengan kejam, kau memberinya sinyal bahwa kau telah memilih uangnya. Kau tidak lagi menjadi ancaman emosional. Kau aman di matanya." Bayu berbalik, berjalan ke kursi rotan di sudut teras, dan duduk. Ia mengambil nafas panjang. "Aku bukan buruh pelabuhan, Kala. Aku adalah informan rahasia yang ditanam untuk mengungkap sindikat Baskara.
Foto yang kau terima itu adalah aku saat aku masih bekerja dengan Jaksa Agung. Kemiskinan ini, jaket ini adalah tamengku. Taneng yang kau sangkal. Kala merasakan mual yang hebat. Ia tidak hanya menghina ayahnya, ia telah membahayakan misi ayahnya. Dan yang lebih buruk, ia telah meyakinkan pria yang akan ia nikahi bahwa ia adalah boneka yang sempurna. Maafkan, bisik Kala, suaranya tercekat. Aku tidak tahu harga yang harus kau bayar untuk melindungiku. Bayu menatapnya, tatapan yang penuh dengan kesedihan yang tak terucapkan. Harga itu sudah terbayar, Kala. Kau aman untuk saat ini. Arja tidak akan mencurigaimu lagi. Dia akan menganggapmu sebagai bagian dari perabotannya yang mahal. Aku tidak mau aman seperti ini, seru Kala. Suaranya meninggi. Aku tidak mau menjadi perabotan. Aku melihat berkasnya, Ayah. Berkas pelaut. Itu kau kan? Kau adalah saksi kunci yang mereka cari. Bayu mengangguk. Aku tahu kau akan melihatnya. Aku mengirimimu foto itu, berharap kau akan mulai bertanya. Aku harus memastikan kau tahu bahwa akar yang kau sangkal adalah satu-satunya hal yang bisa melindungimu dari kejahatan yang kini kau peluk. Kala menyeka air matanya dengan punggung tangan. Rasa malu telah digantikan oleh tekad yang dingin. Aku akan pergi. Aku akan membatalkan semuanya. Aku akan memberitahu Argia. Tidak! Bayu membentak. Suaranya menggelegar. Kedua penjaga di dalam rumah bergerak. Kau tidak akan pergi kemana-mana. Jika kau membatalkan pernikahan itu sekarang, Argia akan tahu bahwa kau telah menemukan kebenaran. Dia akan tahu bahwa penolakanmu di pesta itu adalah sandiwara, dan dia akan tahu bahwa aku masih hidup dan mengawasinya. Bayu berdiri lagi. Ia berjalan ke arah Kala, dan kali ini ia meletakkan tangannya di bahu putrinya. Sentuhan itu terasa berat, bukan lagi sentuhan seorang ayah yang lembut, melainkan sentuhan seorang komandan. Kau harus kembali ke sana, kata Bayu, matanya tajam. Kau harus menjadi Kala Madia yang sempurna. Kau harus menikahinya, dan kau akan menjadi mata dan telingaku di dalam sindikat Baskara. Kau memiliki akses yang tidak pernah bisa aku dapatkan. Kala menatap Bayu, melihat bayangan dirinya di mata pria itu. Ia melihat kehancuran yang ia sebabkan dan pengorbanan yang kini harus ia bayar. Aku akan melakukannya, kata Kala. Suaranya mantap. Aku akan menjatuhkannya. Bayu tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Bagus. Sekarang kau harus pergi. Jangan pernah datang ke sini lagi. Jika kau butuh komunikasi, aku akan menghubungimu melalui saluran yang aman. Ingat, Kala, kau adalah tamengku dan aku adalah tamengmu. Jangan pernah lupakan itu. Kala berbalik, berjalan kembali ke mobilnya. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia menyalakan mesin, dan saat ia melaju menjauhi rumah aman itu, ia merasakan beban yang jauh lebih berat daripada semua kemewahan yang pernah ia kejar. Aku tidak hanya menjual jiwaku untuk status, pikir Kala. Mencengkram kemudi hingga buku-buku jarinya memutih. Aku menjual ayahku. Dan sekarang, aku harus menikah dengan iblis untuk menebusnya. Argia Baskara, kau akan membayar harga untuk setiap kebohongan yang kau sembunyikan di balik senyummu. Dan aku akan menjadi pengantin yang paling berbahaya yang pernah kau miliki. Kala Madia menginjak pedal gas, meninggalkan rumah aman itu dalam debu yang mengepul. Ia tidak menangis. Air mata telah mengering, digantikan oleh lapisan es yang tebal. Di dalam mobil, ia menyentuh pipinya,
merasakan sisa-sisa kehangatan yang ditinggalkan sentuhan Bayu, sentuhan seorang komandan, bukan seorang ayah. Ia harus kembali ke kota, kembali ke pentas yang ia ciptakan, dan kali ini ia harus memainkan peran itu dengan kesempurnaan yang mematikan. Saat ia tiba di penthouse Argia, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Lampu-lampu di ruang tamu utama Baskara menyala redup, memamerkan koleksi seni yang harganya setara dengan seluruh kehidupan Bayu. Argia duduk di sofa kulit Italia, memegang gelas whisky kristal, menunggunya. Ekspresinya tenang, terlalu tenang. "Kau terlambat, sayang," kata Argia tanpa senyum. Ia tidak bergerak untuk menyambut, hanya menatap. Kala melepas blazer mahalnya, menggantungkannya di sandaran kursi dengan gerakan yang terlalu teratur. Ia harus terlihat lelah, tetapi tegas. "Ada urusan mendadak," jawab Kala, berjalan menuju bar mini. Ia menuangkan segelas air dingin, meminumnya dalam sekali teguk. "Aku harus memastikan tidak ada lagi kekacauan yang terjadi." Argia menyesap minumannya, matanya menyipit. "Kekacauan yang mana?" tanyanya, nadanya dingin dan mengancam. Pria lusuh itu. Kala berbalik, menatap Argia dengan tatapan yang ia latih di depan cermin selama bertahun-tahun, tatapan jijik yang halus. "Aku sudah mengurusnya," kata Kala. Suaranya datar. "Aku sudah menjelaskan kepadanya bahwa dia salah alamat. Aku sudah memastikan dia paham bahwa aku tidak memiliki koneksi dengan masa lalu yang menyedihkan. Aku tidak akan membiarkan sepotong debu pun menempel pada nama Baskara." Kala berjalan mendekat, duduk di ujung sofa, menjaga jarak yang sopan. "Aku sudah memilih, Argia," lanjutnya, mencondongkan tubuh sedikit. "Aku memilih masa depan. Aku memilihmu. Jika ada yang mencoba mengancam itu, entah itu orang asing atau kerabat jauh, aku akan memotongnya. Kau tahu itu." Argia meletakkan gelasnya di meja marmer, menghasilkan bunyi klak yang tajam. Ia tersenyum, senyum yang tidak pernah mencapai matanya. "Bagus," kata Argia. "Aku suka ketegasanmu, Kala. Aku suka bagaimana kau memprioritaskan citra kita." Ia kemudian mengambil sebuah map coklat yang tersembunyi di bawah meja kopi dan mendorongnya ke hadapan Kala. Map itu tampak usang, kertas-kertas di dalamnya menguning. "Karena kita akan segera menikah, aku ingin kau melihat ini," kata Argia. "Ini adalah berkas lama, skandal kecil yang melibatkan ayahku, Baskara Senior, puluhan tahun lalu. Hanya masalah kecil, tetapi berpotensi menjadi masalah besar jika jatuh ke tangan yang salah." Kala mengambil map itu, merasakan beratnya sejarah di tangannya. Ia membuka sampulnya, berpura-pura membaca sekilas laporan keuangan yang rumit. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah akses yang Bayu butuhkan. "Aku ingin kau memastikan, sebagai calon istriku, bahwa tidak ada satupun jejak yang tersisa." Perintah Argia, suaranya kini lebih rendah, lebih mengontrol. "Kau harus membakar semuanya. Kau harus menghancurkan semua salinan digital. Kau paham, sayang?" "Ini adalah ujian kesetiaanmu yang terakhir." Kala menelan ludah. Ia tahu ini adalah jebakan. Argia tidak hanya menguji kesetiaannya, ia menguji apakah Kala akan ragu untuk menghapus bukti kejahatan ayahnya. "Tentu saja," kata Kala, menutup map itu dengan hati-hati. Ia menatap Argia, memberikan tatapan yang paling meyakinkan yang ia miliki. "Aku akan mengurusnya. Aku akan memastikan tidak ada yang tersisa." Ia melihat sekilas di halaman tengah, di antara deretan nama saksi dan korban, sebuah nama sandi yang dicetak tebal, Samudra. "Kapan kau ingin aku melakukannya?" tanya Kala, suaranya terdengar profesional, tambah emosi. "Besok pagi,
jawab Argia, kini berdiri dan berjalan ke arah jendela, memandang gemerlap kota di bawah. Aku ingin kau melakukannya sendiri, dan aku ingin kau memberitahuku secara rinci bagaimana kau menghancurkannya. Argia berbalik, berjalan mendekat, dan kali ini ia meletakkan tangannya di dagu Kala, memaksa Kala mendongak. Sentuhannya dingin. "Kau tahu, Kala," bisik Argia, "aku tidak pernah benar-benar percaya pada siapapun. Tapi kau telah membuktikan bahwa kau bersedia mengorbankan darah dagingmu sendiri demi status ini. Itu adalah jenis kesetiaan yang aku hargai. Kau adalah milikku sekarang." Kala menahan napas. Ia merasakan bau whisky dan kekuasaan yang memabukkan dari pria itu. Aku adalah milikmu, jawab Kala, memaksakan senyum yang terasa seperti pecahan kaca di bibirnya. Argia menciumnya, ciuman yang lebih merupakan klaim kepemilikan daripada gairah. Setelah ciuman itu berakhir, Argia melepaskan dagunya dan kembali ke sofanya. "Sekarang, pergilah tidur," katanya. "Kau harus terlihat segar untuk pertemuan dewan besok. Dan jangan lupa, berkas itu harus hilang sebelum matahari terbit lusa." Kala mengangguk, memeluk map coklat itu erat-erat. Ia berjalan menuju kamar tidurnya, merasakan tatapan Argia menusuk punggungnya hingga pintu tertutup. Di dalam kamar, Kala mengunci pintu. Ia menjatuhkan map itu di atas meja rias, lalu berjalan ke jendela, menatap refleksi dirinya. Ia melihat seorang wanita yang mengenakan gaun mahal, tetapi matanya kosong, dipenuhi rencana yang berbahaya. Berkas itu terasa dingin di tanganku, pikir Kala, mencengkram tepi meja hingga buku-buku jarinya memutih. Aku tahu, ini bukan hanya tentang kesetiaan. Ini adalah jebakan. Argia ingin melihat apakah aku akan ragu. Tapi aku tidak akan ragu. Aku akan membakar semua bukti yang tidak penting kecuali satu hal, nama Sandi yang Bayu cari. Aku akan menjadi istri yang sempurna sampai aku menemukan cara untuk membakar seluruh kerajaan Baskara dari dalam. Aku adalah bom waktu yang ia undang ke rancangnya. Lampu candilier kristal di kamar tidur utama memantulkan cahaya dingin ke atas map coklat yang tergeletak di meja rias. Kala tidak menyalakan lampu utama. Ia hanya menggunakan cahaya redup dari lampu meja samping, menciptakan bayangan panjang yang menelan sudut-sudut ruangan. Gaun malam sutra yang ia kenakan terasa berat, bukan karena bahannya, melainkan karena beban janji yang baru saja ia ucapkan. Ia mengambil map itu, membukanya perlahan. Isinya adalah tumpukan laporan keuangan, surat perintah transfer, dan memo internal yang berdebu. Semua berkas yang merujuk pada skandal korporasi besar Baskara senior puluhan tahun lalu. Argia ingin semua ini hilang. Kala membalik lembar demi lembar, matanya menyapu setiap baris, mencari anomali. Ia mencari nama Sandi, satu kata kunci yang pernah Bayu sebutkan bertahun-tahun lalu, sebelum ia menghilang. Di bagian paling bawah map, terselip selembar kertas kalkun yang sudah menguning. Bukan laporan, melainkan sebuah memo tulisan tangan yang ditujukan kepada Baskara senior. "Kau harus ingat, Tuan Baskara," bisik Kala, membaca tulisan miring yang hampir pudar itu, bahwa setiap kejahatan besar selalu meninggalkan satu jejak yang paling tidak terduga. Ia mendekatkan kertas itu ke cahaya. Di baris terakhir tertulis, "Pastikan proyek 9 tidak pernah terungkap." Kala menarik nafas tajam. Proyek 9. Ia mengambil ponselnya, menekan nomor yang tersimpan di bawah nama Floris. Ia berjalan ke balkon, memastikan suaranya tidak akan terdengar oleh Argia, yang mungkin masih terjaga di ruang kerjanya. "Aku butuh bunga,"
kata Kala segera setelah panggilan tersambung. Bunga apa, Nona? Jawab suara serak di seberang. Risa, seorang kontak lama yang tahu terlalu banyak tentang masa lalu Kala. Bunga yang sudah lama mati, yang akarnya 9. Tekan Kala, menatap memo yang kini ia genggam erat. Hening sejenak. Hanya suara napas Risa yang terdengar, diselingi bunyi lalu lintas yang jauh. Itu jenis bunga yang sangat langka Kala, dan berbahaya, kata Risa, suaranya kini lebih tajam, kehilangan nada formalitasnya. Kala memutar-mutar korek api perak di tangannya. Ia menyalakan api kecil, membiarkan ujung kertas memo itu hangus sedikit. Aku tahu, tapi aku harus tahu, apakah bunga itu masih bisa tumbuh di tanah yang sama? Tanah itu sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Balas Risa. Kau bermain api, Kala. Ayahmu, dia sudah memperingatkanmu untuk tidak pernah kembali ke kebun itu. Ayahku sudah mati. Potong Kala dingin, menatap pantulan dirinya di kaca balkon. Ia harus mempertahankan sandiwara ini, bahkan di depan Risa. Aku hanya ingin memastikan apakah bibitnya masih valid. Risa menghela napas panjang. Baiklah, aku akan mengirimkan bibitnya. Tapi ingat, jika kau menanamnya, kau harus siap memanen badai. Jangan pernah biarkan Argia tahu kau masih memegang benih itu. Aku tidak akan, janji Kala. Ia mematikan telepon, tanpa mengucapkan selamat tinggal. Kala kembali masuk ke kamar. Ia menatap tumpukan kertas yang tersisa di meja rias. Ia menyalakan api lagi, kali ini lebih besar, dan melemparkan semua laporan keuangan dan memo internal ke dalam wastafel marmer kamar mandi. Bau kertas terbakar memenuhi kamar mandi mewah itu. Ia membiarkan air keran mengalir deras, memastikan abu itu larut dan hilang tanpa jejak. Aku akan bilang aku membakar semuanya, kata Kala pada pantulan dirinya di cermin. Suaranya datar. Semua kecuali ini. Ia melipat kertas kalkun yang tersisa, yang hanya berisi 2 kata. Proyek 9. Ia menyembunyikannya di balik lapisan lining gaun sutranya, tepat di atas jantungnya. Ia telah menghancurkan bukti yang diminta Argia. Ia telah lulus ujian. Aku telah menolak Bayu di depan umum, dan aku telah menjual jiwaku pada Argia, pikir Kala, memandang pantulan dirinya di cermin. Tapi aku tidak akan membiarkan pengorbanan itu sia-sia. Aku akan menjadi istri yang sempurna, sampai aku menemukan cara untuk membakar seluruh kerajaan Baskara dari dalam. Aku adalah bom waktu yang ia undang keranjangnya. Kala berdiri di tengah ruangan yang remang-remang itu. Napasnya masih memburu. Jaket kulit Bayu tergeletak di kursi kayu, kontras dengan gaun koktel sutra yang masih melekat di tubuh Kala. Ia telah menerima misi itu, tetapi tubuhnya masih menolak kenyataan bahwa ia harus kembali ke tempat yang baru saja ia coba tinggalkan. Bayu Samudra, yang kini kembali mengenakan setelan gelap di balik jaket usangnya, mengambil sebuah peta kecil dari laci meja. Ia tidak menatap Kala. Kau harus kembali ke sana sekarang, kata Bayu, suaranya rendah dan tajam. Ia melipat peta itu dengan gerakan presisi. Jangan biarkan ada celah waktu yang membuat Argia curiga. Kau hanya pergi untuk menenangkan diri setelah insiden memalukan itu. Kala mengangguk, merapikan lipatan roknya yang mahal. Gestur itu adalah sisa-sisa profesionalisme PR yang ia gunakan sebagai tameng. Aku akan mengatakan bahwa aku merasa tidak enak badan, Tuan, dan aku butuh waktu untuk memikirkan. Bagaimana aku harus menjelaskan siapa pria itu? Bayu akhirnya menoleh, matanya dingin. Tidak ada penjelasan. Kau tidak mengenalnya.
Kau tidak pernah mengenalnya. Itu adalah kebenaran yang harus kau jual, Kala. Dan kau harus menjualnya dengan sempurna. Aku akan kembali, Tuan. Dan aku akan memainkan peran itu dengan sempurna. Janji, Kala. Suaranya datar. Ia telah kehilangan kehormatan. Tetapi ia tidak akan kehilangan kendali atas dirinya. Bayu berjalan mendekat, berhenti beberapa langkah di depan Kala. Udara di antara mereka terasa seperti kawat tegang. Proyek 9, Ulang Bayu. Itu adalah nama sandi untuk aset yang paling berharga. Itu bisa berupa berkas, orang, atau lokasi. Itu adalah kunci untuk menjatuhkan seluruh jaringan Baskara. Argia akan menyimpannya di tempat yang paling ia percayai, atau di tempat yang paling ia anggap aman. Aku akan mencari di ruang kerjanya, di brankasnya, kata Kala. Tidak, Bayu membentak. Volumenya naik sedikit, tetapi cepat diredam. Kau tidak akan mencari, kau akan mengamati. Argia bukan orang bodoh, dia akan mengujimu. Dia akan melihat apakah penolakanmu itu benar-benar tulus atau hanya sandiwara untuk melindungiku. Kala menelan ludah. Ia ingat tatapan Argia di pesta koktail itu, alis yang terangkat dan senyum yang terlalu cepat menghilang. Dia akan mengujiku bagaimana? Tanya Kala, berusaha menjaga nada suaranya tetap profesional. Bayu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mengandung kehangatan sedikit pun. Dia akan memberikanmu kesempatan untuk menunjukkan bahwa kau telah memilihnya. Dia akan memberimu akses, atau dia akan memberimu informasi yang salah. Kau harus tahu mana yang mana. Bayu berjalan ke jendela, melihat keluar ke arah jalanan yang sepi. Cahaya lampu jalan memantul di punggungnya. Kau harus menjadi istri yang ia inginkan, yang hanya mencintai kemewahan, yang hanya mencintai status. Yang tidak memiliki akar, tidak memiliki masa lalu yang dapat mengancam masa depannya, kata Bayu tanpa menoleh. Kala merasakan sengatan tajam di dadanya. Ia telah menolak pria ini di depan umum, dan sekarang ia harus menggunakan penolakan itu sebagai senjata. Jika aku menemukan proyek 9, kata Kala, suaranya sedikit bergetar. Bagaimana aku akan mengeluarkannya? Bagaimana aku akan menghubungimu? Bayu berbalik. Ia mengambil ponsel lama yang tergeletak di meja. Ponsel yang terlihat seperti barang rongsokan. Ini adalah saluran tunggal, kata Bayu. Hanya untuk keadaan darurat. Jika kau mengirim pesan, gunakan kode yang kita sepakati. Jangan pernah menyebut nama. Jangan pernah menggunakan kata-kata yang jelas. Bayu melemparkan ponsel itu. Kala menangkapnya dengan refleks cepat. Ponsel itu terasa dingin di tangannya. Dan jika dia mencurigai sesuatu, tanya Kala. Maka kau harus bertahan, jawab Bayu, nadanya final. Kau harus bertahan sampai aku bisa menarikmu keluar. Tapi ingat ini Kala, kau telah membayar harga yang paling mahal untuk misi ini. Kau telah menolakku di depan umum, dan itu adalah pengorbanan yang membuat Argia percaya bahwa kau adalah aset yang aman. Bayu melangkah maju, mencondongkan tubuhnya sedikit. Matanya menatap lurus ke mata Kala, dan kali ini ada sedikit kesedihan yang tersembunyi di balik kekejaman komandan itu. Jangan sia-siakan kehinaan yang kau berikan padaku malam itu, bisik Bayu. Jadikan itu bernilai. Jadikan itu harga yang pantas untuk menghancurkan mereka. Kala mengangguk. Air mata yang ia tahan kini terasa panas di belakang matanya. Ia tidak akan menangis. Ia adalah aset. Ia adalah bom waktu. Aku akan melakukannya, janji Kala. Ia memasukkan ponsel itu ke dalam tas tangannya yang mahal. Ia membalikkan badan, berjalan menuju pintu. Satu hal lagi Kala, panggil Bayu. Kala berhenti. Tangannya di gagang pintu. Jika kau gagal, atau jika kau mencoba melarikan diri, Argia akan memastikan kau tidak hanya kehilangan nyawamu,
Dia akan memastikan kau kehilangan kehormatanmu. Dan dia akan memastikan aku akan melihatnya. Kala tidak menjawab. Ia hanya membuka pintu, melangkah keluar dari rumah aman itu, kembali ke malam yang dingin. Ia harus kembali ke Argia, ke kemewahan yang kini terasa seperti penjara berlapis emas. Aku telah menukar gaun pengantinku dengan seragam tempur, pikir Kala saat ia melangkah menuju mobil yang menunggunya di ujung jalan. Aku telah memilih jalan yang paling berbahaya, dan aku harus berjalan di atasnya sendirian, tanpa pengakuan, tanpa kebahagiaan. Hanya misi. Dan aku harus menjadi istri yang sempurna, agar aku bisa membakar seluruh kerajaan Baskara dari dalam. Gerimis tipis membasahi kaca mobil saat Kala Madia tiba di gerbang utama kediaman Baskara. Gerbang besi tempa itu terbuka perlahan, menelan mobil hitamnya ke dalam kompleks yang sunyi dan terlalu terang. Ia melangkah keluar, merasakan dinginnya marmer di bawah sepatu haknya. Tas tangan mahalnya terasa berat, bukan karena isinya, melainkan karena ponsel kecil yang Bayu berikan, yang kini menjadi pusat gravitasi dari seluruh hidupnya. Argia Baskara sudah menunggunya di ruang baca. Ruangan yang selalu berbau whisky mahal dan kertas-kertas obligasi. Ia berdiri di depan jendela besar, memandang kebun yang basah. "Kau terlambat, sayang," kata Argia, tanpa menoleh. Suaranya datar, namun memiliki resonansi yang membuat Kala merasa seperti sedang diinterogasi di bawah lampu sorot. Kala meletakkan tas tangannya di meja konsol, memastikan gerakan itu terlihat santai. Ia melepas sarung tangan kulitnya satu persatu. "Ada beberapa detail yang harus aku selesaikan sebelum hari besar," jawab Kala, melangkah mendekat. "Kau tahu, vendor bunga dan daftar tamu yang sedikit bermasalah." Argia akhirnya berbalik. Ia memegang gelas kristal berisi cairan amber. Senyumnya tipis, tidak mencapai mata. "Tentu saja, detail adalah segalanya, bukan?" Argia menyesap minumannya. "Sama seperti detail tentang pria lusuh itu yang muncul di acara kita beberapa waktu lalu." Kala menahan napas. Ini adalah ujiannya. Bayu benar. Argia tidak akan pernah melupakan insiden itu. "Aku sudah mengurusnya, Argia," kata Kala. Nadanya dingin dan profesional, persis seperti yang Bayu ajarkan. Ia berjalan ke bar mini, menuangkan air putih untuk dirinya sendiri. "Itu hanya kesalahan alamat. Aku tidak punya urusan dengan orang-orang seperti itu." Argia berjalan mendekat, langkahnya pelan dan terukur. Ia berhenti tepat di belakang Kala, begitu dekat hingga Kala bisa merasakan panas tubuhnya. "Aku tahu kau tidak punya urusan dengan mereka," bisik Argia. Suaranya kini lebih lembut, namun lebih mengancam. Ia meletakkan dagunya di bahu Kala. "Tapi aku ingin mendengar bagaimana kau mengurusnya." Kala memejamkan mata sesaat, mengingat kehinaan yang ia berikan pada Bayu. Ia harus menggunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar. "Aku membuatnya jelas," kata Kala, memutar badannya agar menghadap Argia, menjaga jarak yang sopan. "Aku membuatnya mengerti bahwa aku tidak mengenalinya. Bahwa masa laluku tidak ada hubungannya dengan masa depanku, dan masa depanku adalah di sini, bersamamu." Ia menunjuk ke cincin berlian di jarinya, sebuah pengakuan yang dingin dan kalkulatif. Arja tertawa kecil. Tawa yang kering. Ia mengambil tangan Kala dan mencium punggungnya, tepat di atas cincin itu. "Pengorbanan yang indah, Kala," kata Arja. "Kau tahu, banyak wanita yang akan menggunakan kesempatan itu untuk mencari simpati. Untuk menunjukkan betapa mereka mencintai keluarga mereka meskipun miskin."
Aku bukan wanita seperti itu, potong Kala cepat. Aku tahu apa yang bernilai, dan aku tahu apa yang harus dibuang. Argia menatapnya lama, matanya mencari celah, mencari keraguan. Kala berdiri tegak, membiarkan topeng PR-nya menutupi setiap retakan emosi. Bagus, kata Argia, akhirnya. Ia melepaskan tangan Kala dan kembali ke mejanya, mengambil sebuah amplop tebal berwarna krem. Karena kau telah membuktikan bahwa kau adalah aset yang aman, dan kau telah memilih dengan bijak. Ia meletakkan amplop itu di meja. Ini adalah undangan pernikahan kita, jelas Argia. Dicetak di Paris. Kita akan mengirimkannya besok pagi. Setelah ini, tidak ada jalan kembali. Kau akan menjadi Nyonya Baskara. Kau akan memiliki segalanya. Kala mendekat, mengambil amplop itu. Kertasnya terasa mewah, tebal, dan dingin. Aku tahu, jawab Kala. Ia membalik amplop itu, melihat ukiran inisial mereka yang saling bertautan. Dan kau tahu apa yang terjadi jika aset yang aman tiba-tiba menjadi liabilitas? Tanya Argia. Suaranya kembali menjadi ancaman yang menggantung. Kala menelan ludah. Ia tahu persis apa yang dimaksud Bayu dengan kehilangan kehormatan. Aku akan memastikan itu tidak terjadi, kata Kala. Suaranya nyaris berbisik. Argia tersenyum puas. Ia berjalan ke arah Kala. Kali ini, sentuhannya terasa seperti belenggu. Ia membelai pipi Kala dengan ibu jarinya. Aku tahu kau akan melakukannya, karena kau cerdas, Kala. Kau tahu, di dunia ini, kehormatan hanyalah harga yang harus dibayar untuk kekuasaan, kata Argia. Ia menarik Kala ke pelukannya, pelukan yang terasa seperti jebakan yang tertutup. Sekarang, mari kita rayakan. Kita punya kerajaan untuk diwarisi. Kala membiarkan dirinya dipeluk. Ia mencium aroma whisky dan kekuasaan yang memabukkan. Di balik punggung Argia, matanya menatap kosong ke dinding. Ia telah lulus ujian. Ia telah mengkhianati ayahnya sekali lagi, kali ini dengan kesadaran penuh demi sebuah misi. Aku telah menjadi istri yang sempurna, pikir Kala, saat ia membalas pelukan Argia dengan kaku. Dan sekarang, aku akan membakar seluruh kerajaan ini dari dalam. Kehormatan yang aku jual akan menjadi harga yang harus mereka bayar.